Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian hampir buka kita pada hari ini membahas tentang apakah anak kecil memutuskan shaf. Dalam salat berjamaah, tak hanya salat Idul Fitri, salat fardu juga sama. Berbagai tujuan dan alasan para orang tua mengajak anaknya ikut melaksanakan sholat. Ada yang niatnya sebagai bentuk qudwah, sikap keteladanan. Kalau dalam keadaan sholat Idul Fitri, paham dia bahwa ketika hari raya Idul Fitri ada namanya sholat Idul Fitri. Kalau dalam sholat fardu, biar anak itu terbiasa dan ringan. Ketika nanti dewasa, dia sudah biasa melakukan sholat berjamaah. Bagaimana hukumnya? Yang mengikut mazhab Syafi'i menganggap bahwa kalau anak itu belum dikhitan, maka di kulub anak kecil itu biasanya akan ada najisnya. Maka inilah yang mengharuskan kita mengerti bagaimana mengatur shafnya kalau kita bawa anak kecil untuk melakukan sholat. Tapi kalau dia sudah dikhitan, maka ini nanti hukumnya bisa jadi tersendiri gitu. Nah, ini yang akan kita jelaskan. Nah, makanya perbedaan ini harus dipahami dengan bijak. Jangan sedikit-sedikit bilang di hadis Rasul dijelaskan bahwa Hasan dan Husain pernah naik di atas punggungnya Rasul. Betul, kalau dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud Hasan dan Husain itu adalah anak yang sudah dihitan. Karena anak-anak orang Arab itu usia 7 hari, saat dia akan diakikah, di situ dia langsung dihitan. Kalau anak di Indonesia kan tidak. Nah, ini yang menyebabkan dikala mazhab Syafi'i untuk anak tersebut dibuatkan shaf tersendiri. Tapi ada nggak ulama yang membilang kalau itu tidak membatalkan sholat? Bukan tidak membatalkan sholat. Ulama mengatakan kalau dia masih bisa dibersihkan, maka ini dianggap sebagai hal yang dimaafkan. Artinya tidak sampai mempengaruhi terhadap batalnya sholatnya. Tapi kalau dia tidak dibersihkan, maka dia otomatis tidak sah sholatnya. Nah, jadi kalau dia bisa kulufnya itu ya dibuka lalu dicuci, dia bisa dibersihkan betul, ya nggak ada masalah. Tapi kalau nggak bisa, nah ini yang akan menjadi timbul permasalahan yang bisa membatalkan sholat anak tersebut. Baik, kita mulailah saja dari pembahasan yang pertama tentang shaf. Karena tadi kita angkat judulnya adalah apakah anak kecil memutus shaf. Kita bahas dulu tentang shaf. Shaf adalah segala sesuatu yang ada pada garis lurus. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 27 halaman 35. Kalau secara bahasa tadi segala sesuatu yang ada pada garis lurus, maka kalau secara istilah fikihnya atau syariat fikihnya, shaf adalah barisan lurus dengan teratur yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Hal ini mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surah As-Saffat ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah sempurnanya shaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan dan menjaga kerapian dan kelurusan shaf sholat berjamaah. Sangkinkan begitu pentingnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak akan pernah mau memulai sholat berjamaah jika shaf belum tersusun rapi. Setelah tersusun rapi, barulah Rasul memulai
memulai salat. An Anas, dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hazu bil a'nab wa wallazi nafsi biyadihi inni la ara syaitana yadkhulu fi khilalis shaf ka'anna al-hazab. Rapatkanlah shaf kalian, kata Rasulullah, ya, rapatkanlah shaf kalian, rapatkan barisan kalian, luruskan pundak dengan pundak, wa hazu bil a'naq, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku melihat setan masuk di sela-sela shaf seperti anak kambing. Makanya Rasul sangat memperhatikan pelaksanaan sholat berjamaah. Lalu selanjutnya, siapa itu anak kecil? Dalam memahami ini, supaya tidak terjadi kerancuan makna atau pemahaman yang tak sempurna, maka kita harus mengenal dalam Islam itu ada namanya anak kecil itu, ya, anak kecil, sobi, ada mumayyiz, ada baligh. Kalau sobi itu dia sangat kecil sekali, sangat masih sekecil sekali, yang akalnya itu belum berfungsi, ya. Yang dimaksud dengan kategori mumayyiz adalah ketika anak sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, dan anak juga sudah paham bahwa ada perintah buat ormas Islam itu melakukan sholat, dan dia paham dengan segala hal yang terkait dengan sholat. Artinya dia paham sebelum sholat dia berwudu, saat sholat tidak boleh lari-lari, tidak boleh berisik, tidak boleh nengok kanan kiri, tidak boleh bercengkerama. Sehingga umumnya anak-anak mumayyiz ini adalah anak yang beranjak di usia 8 sampai 10 tahun, ya. Sedangkan baligh itu adalah usia di mana anak sudah mendapatkan beban hukum syariat, sehingga mereka berdosa ketika meninggalkan perintah agama atau melanggar larangan agama. Apa itu? Kalau laki-laki indikatornya mimpi basah atau keluar mani. Kalau perempuan indikatornya adalah datangnya haid. Untuk penentuan usia berapalah itu kira-kira baligh ini sangat variatif. Banyak hadis dan riwayat yang menganjurkan kita untuk meluruskan shaf barisan dalam sholat. Antara satu makmum dengan makmum yang lain hendaknya rapat, dan dalam kondisi umum, ya, tidak meninggalkan jarak di antara mereka. Tapi kalau kondisi seperti saat ini yang dikatakan kemungkinan penyebaran virus terjadi lewat sentuhan tangan, maka dibolehkan berjarak. Bagaimana kalau kondisi umum? Jika ada jaraknya, tak ada wabah, ya kondisi aman. Jika ada jaraknya, maka inilah yang dimaksud dapat mengurangi kesempurnaan sholat. Atau bahasa umumnya kita ngomongnya adalah memutuskan shaf, padahal sebenarnya maknanya adalah mengurangi kesempurnaan sholat dalam berjamaah. Karena kalau dipahami nanti menyebutnya dengan kata putus shaf, maka yang belakang tidak kebagian. Tapi ini sebenarnya maksudnya adalah bukan memutus shaf, tapi mengurangi kesempurnaan sholat. Ketika berjarak itu mengurangi kesempurnaan sholat. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis sholat. Luruskan shaf, karena lurusnya shaf kalian merupakan bagian dari tegaknya sholat. Rawahu Bukhari. Ketika shaf berjarak akan mudah mengganggu siapa saja yang memberikan jarak di antara sholatnya. Bagaimana setan itu mengganggu? Setan itu mengganggunya lewat meragukan kita tentang sholat dan sebagainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan, aqimus sufufa wa azu bainal manakib wasaddul khalal wala tazaru furujatan lisyaitan wa man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Tegakkanlah, dirikanlah shaf-shaf kalian, kata Rasul, dan rapatkanlah bahu-bahu kalian, tutuplah celah-celah dan jangan kalian tinggalkan celah untuk syaitan. Siapa yang menyambung shaf, niscaya Allah menyambungkannya, dan siapa yang memutus shaf, maka Allah akan memutuskannya. Rawahu Abu Dawud. Kalau kita lihat dalam konteks hadis, maka di shaf terdepan itu diisi oleh laki-laki dewasa. Diutamakan yang berdiri tepat di belakang imam adalah orang yang bagus dan fasih bacaannya. Lalu ketika shaf yang pertama tidak cukup, maka dilanjutkan pada shaf berikutnya. Lalu kemudian bagaimana dengan anak-anak kecil yang belum baligh? Ini cerita anak kecil yang belum baligh tapi sudah dihitan, sudah disunat, ya.
Nah, dia diletakkan di belakang laki-laki dewasa di tempat anak-anak kecil yang belum balik. Imam Syafi'i dalam dalam pendapatnya menambahkan, hendaknya anak kecil jika berada dalam barisan shaf orang dewasa, hendak dia berada di antara dua laki-laki dewasa supaya dapat melihat dan belajar bagaimana gerakan-gerakan dalam sholat yang benar. Dia ditaruh di tengah-tengah. Tapi lagi-lagi kita ingatkan, kalau bisa, kalau dia belum dikhitan, maka dibuka kulupnya, dibersihkan. Itu bagian dari cara dimaafkan. Atau kalau tidak dilakukan, ya maka ketika dia menyentuh orang dewasa, ini bisa menyebabkan batalnya sholat orang dewasa. Bukan wudunya, sholatnya yang batal. Kenapa sholatnya bisa menjadi batal? Karena dia disentuh oleh najis. Bukan anak itu bernajis, tapi anak itu mutanajis, yang terkena najis. Idza jatama al halal wal haram ghulibal haram. Apabila bertemu yang halal dengan yang haram, dimenangkan yang haram. Anak itu sebenarnya suci, tapi masih ada najis yang tersisa di kulub kelaminnya, sehingga menyebabkan semuanya menjadi kena najis. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya seperti sholat ini? Ada orang tua bawa anak berangkat sholat id, baik itu di masjid ataupun di lapangan. Begitu sholat, anak ditaruh di sampingnya. Nah, ini apakah anak ini memutuskan shaf atau tidak? Kita lihat dari penjelasan para ulama. Nah, kalau Imam Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i mengatakan jika anak-anak kecil hadir terlebih dahulu, maka mereka tidak boleh dimundurkan. Tidak boleh dimundurkan untuk kemudian tempat mereka diberikan kepada orang dewasa yang belakangan datang. Begitu juga jika mereka udah ditempatinya shaf pertama, maka itu adalah hak mereka. Itu adalah hak mereka yang tak boleh diganggu-gugat. Ini bisa dilihat di dalam kitab Mughnil Muhtaj jilid 1 halaman 492. Imam Ahmad dan Ibnu Qudamah berpendapat anak-anak harus dibariskan di shaf belakang, meskipun jika mereka berdiri bersama laki-laki dewasa, sholat jamaah tetap sah. Jadi artinya dia nyuruh anak itu posisinya tetap di belakang, nggak boleh di depan. Dia tidak boleh di depan, dia tetap harus di belakang. Kalau Syekh Utsaimin ya, beliau berpendapat anak-anak kecil tidak memotong shaf. Tidak boleh bagi siapapun menjauhkan mereka dari tempatnya, sekalipun mereka berdiri persis di belakang shaf yang di belakang imam di shaf pertama. Nah, ini lebih syadid ya, lebih ekstrim ya Syekh Utsaimin. Kalau udah dia berada di depan, udah jangan digeser-geser sekalipun dia berada di belakang imam. Padahal kalau yang umumnya yang berada di belakang imam adalah orang yang alim, yang mengerti tentang pelaksanaan sholat id atau sholat fardu biasa ya. Memang ada riwayat yang memberikan penjelasan tentang anak-anak adalah di belakang orang dewasa. Namun Syekh Utsaimin membantah dengan penjelasannya melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlam wan nahya wan nuha summal ladzina yalunahum. Hendaklah berdiri di belakang saya orang-orang dewasa, kemudian orang-orang yang berumur di bawah mereka, dan seterusnya. Maka maksud hadis ini, kata Syekh Al-Utsaimin, adalah sekedar anjuran kepada orang dewasa agar senantiasa berlomba datang ke masjid tempat sholat ya, lebih awal dan menempati shaf terdepan. Bukan berarti mereka didahulukan jika datangnya mereka setelah anak kecil. Tapi untuk orang dewasa didahulukan di atas anak-anak jika mereka datang secara bersamaan. Nah, bagaimana dengan imam yang lain, pendapat imam yang lain? Ini ada pendapat Imam Al-Buhuti Al-Hambali. Di dalam kitabnya beliau menjelaskan ya, di dalam kitabnya Kashfil Qina an Matan Al-Iqna, jilid 1 halaman 483. Beliau mengatakan, jika khawatir akan adanya najis pada kulub anak kecil yang belum berkhitan, dalam hal ini para ulama terjadi perbedaan pendapat. Meski sebagian ulama mengatakan bahwa najis ini membuat sholat anak kecil tadi tidak sah.
Namun ulama lain mengatakan sah. Nah, kemudian dia mengatakan najis di bawah kulub di tempat yang tidak mungkin dihilangkan oleh orang yang belum hitam itu dimaafkan. Dan setiap najis yang dimaafkan tidak berpengaruh pada batalnya sholat. Namun untuk suatu najis yang bisa dibersihkan dan dihilangkan, maka hendak dibersihkan jika tidak akan mengakibatkan tidak sah sholatnya. Kemudian Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi, beliau menjelaskan bahwa laki-laki dewasa disunnahkan untuk berdiri di shaf belakang imam ketika banyak makmum yang ikut berjamaah. Lalu setelah laki-laki penuh, maka selanjutnya shaf yang diisi oleh anak-anak kecil. Kemudian dari anak-anak kecil ini ada anak-anak yang belum baligh, yang belum baligh dan sudah baligh. Jadi tempatnya kalau bisa harus dibedakan. Ketentuan ini ketika anak-anak kecil itu tidak mendahului mendapatkan shaf di depan. Namun jika mereka sudah duluan mendapatkan shaf di depan, mereka berhak menempati tempat shaf tersebut. Nah, mereka tidak boleh diusir, jadinya tidak boleh diusir dari shaf awal karena mereka masih satu jenis, sama-sama laki-laki. Berbeda lagi kalau dia khunsa, orang yang berkelamin ganda. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Asya At-Turmusi Al-Musamma Al-Mauhibah Bil Fadl. Dan dari berbagai pendapat para ulama di atas ya, sehingga kita dapat memahami yang sudah saya sebutkan tadi, pendapat para ulama bisa pahami bahwa ketika seorang anak kecil ikut sholat berjamaah, katakan seperti sholat id atau sholat sunnah yang lain, berbaris bersama orang dewasa dan jamaah lain, maka anak-anak ini diperlakukan sama seperti jamaah dewasa. Nah, dari penjelasan yang sudah disebutkan dapat disimpulkan bahwa shaf yang benar bagi anak-anak kecil adalah berada di belakang laki-laki dewasa. Sekiranya laki-laki dewasa diprioritaskan agar menempati shaf yang berada di depan dan shaf-shaf yang mengiringinya. Nah, anak kecil ditempatkan pada shaf di belakang atau sejajar dengan shaf laki-laki dewasa yang terlambat datang sholat ya. Kenapa diberlakukan sejajar? Nah, karena itu bagian dari keistimewaan dia. Selain itu juga kita anjurkan ketika berada di shaf terdepan, dia harus membantu untuk menyempurnakan shaf berikutnya. Kemudian kewajiban bagi para wali atau orang tua ya si anak untuk senantiasa menjaga anak yang dibawa dalam sholat id agar tidak terlepas atau dibiarkan berlari-lari ke sana kemari sehingga menimbulkan ketidakkhusyuan para jamaah. Inilah kajian kita pada hari ini berbicara tentang apakah anak kecil memutuskan shaf atau tidak. Para ulama menyatakan kalau dia sebenarnya tidak memutuskan shaf, tapi perhatikan juga kebersihannya. Jangan sampai sentuhannya bisa menyebabkan, ya kalau dia bernajis ya, sentuhannya bisa menyebabkan sholat orang lain menjadi batal, bukan wudunya. Sebab anak tersebut masih mengandung najis sehingga perlu untuk dihitan atau dibersihkan kulubnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar sore ini menjelang berbuka puasa, semoga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah karena kita sedang menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan doa yang kita mohonkan selama di Ramadan ini mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.